Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa ja'alahu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi ala kafatil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ala mawadid duhuril asnan amal ba'du. Kepada Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Bunga yang saya hormati, tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabat Fatayat PAC Gumelar yang saya cintai dan yang saya banggakan, baik dari jajaran kepengurusan sampai kepada anggotanya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaunina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan siang hari ini, detik ini, kita semua masih diberikan umur panjang, umur berkah, alhamdulillah dapat menjalankan puasa bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga kita semua diberi keselamatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat salam tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya pada hari ini bertepatan tanggal 18 Ramadan, hari Rabu, saya diberi jatah oleh sahabat-sahabat PAC Fatayat Gumelar dalam rangka Safar Ramadan, yaitu ngaji SRJ Senin, Rabu, Jumat, dan kebetulan hari bertepatan pada tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah. Oleh karena itu, karena kemarin kita baru saja melewati tanggal 17 Ramadan, dan tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal di mana di situ merupakan momentum yang sangat bersejarah dalam peradaban Islam, yaitu turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika pembahasan kali ini adalah tentang nuzulul Quran, sebab saya mengutip dari beliau Al-Mahfudlah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarangbang, bahwa hendaknya setiap santri tidak melupakan sejarah, tujuannya agar dapat meningkatkan ketakwaan dan nyadong barokah. Dengan kita mengingat, mengenal sejarah atau memperingati nuzulul Quran, maka setidaknya kita akan mengingat kembali sejarah Nabi Agung Muhammad SAW, dan tentunya dengan peringatan nuzulul Quran kita bisa meneladani Rasulullah SAW, yang mana akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tentunya kita semua sepakat bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran adalah pada bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ini petunjuk untuk memisahkan antara hak dan yang batil. Sahabat-sahabat, nah, ketika kita sudah sepakat bahwa nuzulul Quran itu jatuh pada bulan Ramadan, kemudian nuzul Quran itu jatuh pada tanggal berapa? 17 Ramadan kah? Iya, yang lazim di Indonesia kita kenal, kita tahu dari kecil ya, dari guru-guru kita, bahwa nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Sementara dalam Al-Quran Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, lalu apakah tanggal 17 itu malam Lailatul Qadar? Ya, hanya Allah yang tahu ya. Dan Nabi pernah ketika itu mencari malam Lailatul Qadar
1/10 yang pertama ternyata Nabi Muhammad tidak menjumpai. Kemudian Nabi Muhammad mencari pada 10 yang pertengahan, Nabi Muhammad juga tidak menjumpai. Dan ketika Nabi Muhammad mencari Lailatul Qadar pada 1/10 yang terakhir, dan beliau menemukan malam Lailatul Qadar. Artinya mari kita tingkatkan lagi ibadah kita di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, yang saya cintai dan yang saya banggakan, beberapa pakar tafsir menjelaskan ya bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Nah, ini yang perlu dipahami, antara diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan 17 Ramadan. Abdullah ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsirnya turunnya Al-Quran dalam 2 tahap. Yang pertama pada malam Lailatul Qadar, yaitu diturunkan secara keseluruhan, jumlatan wahidah, 30 juz sekaligus. Kemana diturunkannya? Yaitu ke Lauhul Mahfuz, dan hanya Allah yang tahu tempatnya. Kemudian tahap yang kedua diturunkan secara bertahap, najman, sedikit demi sedikit ya, ayat demi ayat sesuai dengan kebutuhan, dan selama sampai tenggang waktu 20 tahun, bahkan yang termasuk 22 tahun 2 bulan 22 hari. Namun sebelum malaikat Jibril menyampaikan secara bertahap kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, Al-Quran yang tadi diturunkan secara jumlatan wahidah atau secara menyeluruh diturunkan ke langit dunia ya, di Baitul Izzah. Jadi langit 7 kemudian diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah, secara menyeluruh juga. Nah, dan kemudian diturunkan secara bertahap, dan ulama sepakat yaitu turun pada malam 17 Ramadan. Ulama sepakat ayat yang pertama turun adalah Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, namun dalam tanggalnya ada beberapa perbedaan. Imam Ibnu Ishaq berpendapat bahwa tanggal turunnya Al-Quran adalah tanggal 17 Ramadan pada tahun 41 kelahiran Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan pada Quran surat Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya 2 pasukan, antara pasukan muslim dan pasukan musyrikin pada waktu terjadinya perang Badar, dan disitu banyak sekali korban para hafid ya, para penghafal Al-Quran ya. Dan di Indonesia sendiri sangat lazim diperingati bahwa nuzulul Quran yaitu jatuh pada malam 17 Ramadan. Bahkan sering sekali ada penyelenggaraan khusus malam nuzulul Quran dengan mengadakan acara layaknya acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara besar diisi dengan khataman Al-Quran, kemudian malamnya diisi dengan iktikaf di masjid, dengan berzikir, dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Nah, itu salah satunya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sejarah 2 tahapan proses turunnya Al-Quran itu memang sangat penting, tapi sudah tidak perlu kita bahas. Dan yang perlu kita bahas adalah tahap yang ketiga. Apa itu tahap yang ketiga? Yaitu bagaimana Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati kita ya. Bagaimana Al-Quran jatuh ke hati kita atau diturunkan ke dalam hati kita. Artinya Al-Quran tidak hanya sampai di lidah saja, Al-Quran tidak hanya sampai di tenggorokan saja, tapi Al-Quran diturunkan ke hati kita sehingga hati kita menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Dengan mengingat Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak mengingat Allah, maka hati kita akan tentram, hati kita akan tenang, hati kita akan bersih, yaitu beribadah benar-benar ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi namanya hati ini adalah pemimpin ya. Pemimpin dari seluruh badan kita. Ketika hati kita baik, maka seluruh perilaku kita juga akan ikut baik. Tapi ketika hati kita buruk, hati kita jelek,
maka yang akan muncul perkataan maupun perbuatan pun juga akan ikut jelek. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Nggih, bahwa satu meneh di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada ketisak empel. Ketika darah atau daging itu bagus maka semua itu bagus, tapi ketika jelek maka semua itu jelek. Apa? Ala wa hiya qalbu, yaitu hati. Maka dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan kita banyak mendalami isi kandungan Al-Quran, Al-Quran sebagai undang-undang peraturan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan tergolong menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Karena diawali dengan hati kita akan memunculkan perkataan dan perbuatan yang baik. Manakala hati kita bersih, manakala hati kita selamat. Di dalam Al-Quran ada beberapa perkataan atau qaulan. Ada beberapa perkataan dalam qaulan. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 6. Tentu tidak bisa disebutkan semuanya pada pertemuan hari ini. Antara lain yang pertama, Al-Quran sebagai qaulan syaqilan, yakni dawuh ingkang abot atau perkataan yang berat, perkataan yang berbobot, ya, karena wahyu Allah. Maka dari itu, karena Al-Quran ini abot, Al-Quran ini berbobot, ya, tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana akan menjadi tidak berat, ya, dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah juga banyak bertebaran di Indonesia para hafidh dan hafidhah, para penghafal Al-Quran, dan salah satu ruh Nahdlatul Ulama juga terdapat pada para hafidh, ya, para penghafal Al-Quran, mereka yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah untuk pimpinan cabang FATN Kabupaten Banyumas sudah ada pada otonom, yaitu IHF atau Ikatan Hafidhah Fatayat. Semoga dapat bersinergi bekerjasama dengan seluruh para hafidhah di Kecamatan Ranting dan sampai pada kelompok anak ranting tentunya, sehingga membawa kemaslahatan untuk kita semuanya. Kemudian makna berat di sini yang kedua adalah apa tadi namanya? Kalau yang pertama berat dalam tanda kutip mengamalkan isinya, yang kedua adalah berat pada timbangannya, ya. Al-Quran salah satu penyebab timbangan kita akan berbobot, karena Al-Quran akan menjadi syafaat, Al-Quran akan menjadi penolong, ya, kita bagi para pembacanya kelak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, qaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia. Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang sae, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, yang enak didengar, ya. Apalagi zaman sekarang kan masya Allah, ya, canggihnya teknologi, kita harus berhati-hati karena direkam oleh sana sini dalam kita berbicara. Semoga kita semua diselamatkan dengan lisan kita, diselamatkan sehingga kita semuanya tidak terlena, ya, dengan ucapan kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu qaulan syadidan, perkataan yang tegas dan benar, ya, perkataan yang tegas dan benar. Maka dari itu, dengan kita sering membaca Al-Quran, bahkan seringkali menghatamkan Al-Quran, bahkan di bulan suci Ramadan ini mungkin sahabat-sahabat sudah banyak yang menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, semoga berkah dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Semoga kita terjaga dari perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang memberikan manfaat, ya, sehingga insya Allah kita semua akan selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena jangan sampai lisan kita sering untuk menghafal Al-Quran, bahkan maaf, ada yang menghafal Al-Quran tapi Al-Quran hanya di lisan,
bahkan tidak sampai ke tenggorokan, apalagi sampai di hati. Maka Al-Quran bukan sebagai penolong, bukan sebagai syafaat, justru sebaliknya Al-Quran akan mengutuk kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe gak digateke, yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'al sya'ni wa daraji, afataya jiratal alami, ya uwainal judi wal karami, ya uwainal judi wal karami. Sekian dari kami, semoga ada manfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul qouli, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.